saudara, anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih menjaga dan memelihara kita, masih melindungi kita. Walaupun ada rasa takut, tapi kita masih diberi kehidupan. Saya membayangkan kalau gereja ibadahnya malam, saya yakin yang datang mungkin saya saja. Karena kebaktiannya pagi, jadi banyak yang datang. Coba kalau kita bikin kebaktiannya malam, ada yang datang kalau malam jam 8, jam 9, ya, ada yang berani datang. Semua senyum-senyum, ini tanda kalau memang itu sepakat dengan apa yang saya bilang. Tidak ada yang berani jalan karena peristiwa yang terjadi pada minggu yang lalu membuat semua situasi itu tidak sejahtera. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman untuk memperkuat kita, memperkokoh iman kita. Firman ini diberikan kepada kita, sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, dan berhubungan dengan tugas tanggung jawab yang sementara kita kerjakan, yang sementara kita lakukan. Kita yang tahu. Kalau ada orang lain yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia datang dan memberi komando kepada kita, itu pasti soal. Misalnya, seorang petani, dia yang tahu persis saat di mana mulai tanam, saat di mana panen, saat di mana cabut rumput. Nah, kalau tiba-tiba ada orang bule yang datang dan dikasih tahu bahwa jangan tanam dulu, harus seperti ini, harus seperti ini, saya yakin orang timur semua yang ada di telaga tolak. Lu orang bule tiap hari hidup di barat, makan roti, tidak mengajar kita yang tiap hari makan jagung, yang tahu tanam jagung dan seterusnya. Ini bertolak belakang. Kita lebih kenal apa yang kita tahu, apa yang kita kerjakan. Dan kalau ada yang memberi perintah, ada yang memberi amanah, itu berarti bahwa dia tahu, dia lebih tahu dari yang kita tahu. Murid-murid ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dalam ajarannya, dia mengajar banyak orang. Kemudian di situ dilihat bahwa ada yang bersikap jalan pagi, tanda bahwa sepanjang malam sudah berjalan, berusaha untuk jalan itu tapi tidak dapat apa-apa. Ini orang nelayan, mereka nelayan. Simon Petrus dan teman-teman mereka nelayan, dan mereka tahu persis bahwa saat dimana mereka akan dapat ikan. Tidak ada satu orang pun yang tahu tentang situasi di laut selain mereka, karena itu tugas pokok mereka. Tetapi lalu ketika Yesus bilang bahwa bergeser sedikit ke dalam, bergeser sedikit ke dalam dan tebar menjauh, apa yang Simon bilang? Dia dengan spontan bilang, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Sampai di situ mau menjelaskan bahwa malam itu baru bisa dapat ikan. Kalau siang tidak dapat ikan, masa siang-siang dapat ikan, malam yang dibuat untuk kita dapat ikan banyak saja tidak dapat. Tapi kenapa siang suruh kita pergi dan harus tebar jalan? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Yesus, dia kalau dilihat dalam pandangan mata jasmani, dia anak seorang tukang kayu yang sama sekali tidak mengerti, yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia di laut itu seperti apa, atau situasi di laut itu seperti apa. Tetapi kemudian disuruh untuk masuk dan bergeser sedikit, bertolak ke dalam, yang lebih dalam, kemudian tebarkan jala untuk menangkap ikan. Ini sebuah perintah yang tidak bisa diterima menurut akal sehat. Dan lalu Petrus
terus melanjutkan pernyataan itu dengan bilang begini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan cara juga. Tetapi menjelaskan oleh keberatan, sebenarnya dia terlalu berat, terpaksa untuk melakukan karena disuruh, karena diperintah. Sebenarnya dia tidak mau lagi jalan sudah dibersihkan, yang tentu tidak akan ada lagi pekerjaan di waktu itu. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mendengarkan perintah dan mereka melakukan, maka sejumlah besar ikan yang mereka dapati jala hampir koyak, hampir terlepas dari tangan karena ikan terlalu banyak. Saya juga membayangkan situasi seperti itu, bagaimana mereka punya respon. Oh, ini ikan dari mana saja? Oh, ini orang seperti apa? Oh, dia bisa datang di sini dan dia kasih tahu, dan ini ikan semua bisa masuk di dalam ini jala, seolah-olah ini ikan sepanjang malam ini tidak ada di ini tempat, tetapi hari ini siang ini mereka bisa ada di sini. Seperti ini, dalam perenungan yang luar biasa, dia akhirnya sadar, dia sadar benar bahwa Allah menyatakan kuasanya di dalam diri Yesus. Kemuliaan Allah itu mulai nyata dalam pribadi Yesus. Dia yang tadinya keberatan untuk bilang bahwa karena engkau yang menyuruh, akhirnya dia sadar dan dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang dosa. Dia sadar benar bahwa dia tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Kenapa dia mengerti tentang itu pribadi yang tadi menolak itu? Dia sadar bahwa dia keberatan untuk tidak mau melakukan. Dan karena dia keberatan dan dia melihat mujizat, dia baru sadar bahwa dia berdosa. Dia tidak layak. Apa yang Yesus katakan? Dia bilang bahwa jangan takut, jangan takut. Dia kasih semangat. Tuhan Yesus tidak bilang bertanya dan suruh seluruh semau sekarang berbuat terlalu terang, tidak. Tapi dia bilang apa? Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjara manusia, akan menjadi manusia. Bapak, mama, saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di minggu Epifani ini, minggu di mana Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menyatakan kuasanya di dalam diri Yesus untuk melakukan karya-karya yang nyata. Dalam karya yang nyata itu manusia selalu merasakan. Ada saat di mana kita merasa terpuruk, ada saat di mana kita merasa tidak berdaya, dan kita bilang bahwa Tuhan, setiap hari yang kita lakukan ini tapi juga apa? Tuhan, kita sudah berusaha untuk keluar dari ini sakit, tapi kita belum tahu sungguh-sungguh. Tuhan, kita sudah berusaha untuk ini anak biar tidak lagi melawan, tapi sampai hari dia masih melawan. Tuhan, kita sudah berusaha untuk bertepung istri di sana ngomel dan bangun pagi sampai dengan malam, tapi belum juga berhasil. Dan sekian banyak persoalan, sekian banyak pergumulan, dia akan bilang, jalan, tebarkan jalan, lakukan, maju ke depan lagi, jangan bergeser ke belakang, tapi jalan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi melangkah kemana? Untuk mengetahui bahwa Allah akan menunjukkan mujizatnya kepada kita yang terus melangkah maju tanpa merasa bahwa ada kegagalan. Melangkah maju, dan dia akan melihat hasil. Kita akan melihat hasil.
Coba kita belajar hari ini, belajar dari kegagalan, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan mujizat kepada kita. Dia akan membuka supaya kita melihat kemuliaan-Nya. Yang penting dengar dan ikuti perintah, jangan melawan. Walaupun terpaksa juga ikut saja. Walaupun terpaksa ikut saja. Karena nanti kita juga akan mengerti sampai kita bilang kita ini orang berdosa. Kita selalu layak di hadapan Tuhan, tapi kenapa Tuhan buat ini perkara besar? Kita juga akan ada dalam satu pengakuan yang sama bahwa kita tidak layak, tetapi Tuhan melakukan sesuatu yang berarti untuk kita begini. Kalau kita sudah tidak mampu lagi dengan ini sakit, penyakit, penderitaan, masalah yang tidak pernah habis-habis, jangan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, melangkah lagi untuk mendengarkan perintah Tuhan, dan kita akan menemukan sesuatu di sana bahwa kita tidak sendiri, tetapi Tuhan bersama-sama kita. Pernyataannya jangan takut itu akan membuat kita menjadi kuat. Bapak, mama, saudara semua dan juga saya, kita akan dikuatkan. Jangan takut bahwa kita tidak akan lagi melakukan perkara-perkara yang terlihat hanya untuk manusia atau hanya untuk kita sendiri saja, tetapi kita akan melakukan perkara-perkara besar supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kita pribadi. Dia yang tadinya Simon Petrus dan teman-teman, saudara-saudaranya tadinya mereka menjadi pencala ikan hanya untuk hidup mereka sendiri, tidak lagi, tetapi mereka disebut sebagai penjala manusia, mengajak orang untuk mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, tahu kehendak Tuhan, dan bisa mengerti bahwa dekat dengan Tuhan dia akan melakukan banyak mujizat. Bapak-bapak, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, cerita tentang kakak Ori suasana sampai dengan saat ini masih tetap ada. Di mana-mana ada rasa takut, di mana-mana ada rasa gelisah, di mana-mana ada rasa kecewa, bertanya-tanya dan seterusnya, termasuk saya. Kita semua di dalam gereja ini dia punya peran yang luar biasa, karena kalau dia tidak ada segala sesuatu tidak beres. Dia di bagian dapur, dia yang atur segala sesuatu. Kalau persoalan apapun yang kami tetap usaha ada di mana. Saya belum terbiasa untuk bilang bahwa lepas dari kata tata usaha, Ori masih tetap ada sampai dengan saat ini. Dan situasi ini sangat mengganggu. Kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa gelisah, kita merasa bimbang, merasa sedih dan karena kehilangan dia. Tetapi kekuatan firman Tuhan di minggu hari ini bilang begini, dekatlah dengan Tuhan, kita tidak terlalu, dia akan melakukan mujizat besar dalam kita berhidup. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita gelisah, tidak perlu kita menangis. Bahwa kita sendiri kita bilang bahwa Tuhan kita sudah berusaha untuk sembuh dari rasa takut, tetapi kenapa? Dia bilang jangan lebih dekat lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, melangkah saja terus. Dia akan menunjukkan mujizatnya kepada kita. Tuhan, kita sudah berusaha untuk sembuh lebih nangis lagi, tapi kenapa kita masih menangis? Sudah berusaha keras sekali, tapi kita masih menangis. Jangan lagi terus, melangkah terus bersama-sama dengan Tuhan, dan Dia akan kasih kemuliaan. Itu janji firman untuk kita semua, untuk keluarga, untuk saudara-saudara, untuk jemaat, untuk sekolah, untuk kita semua sekali lagi, bahwa firman ini memberikan kekuatan. Kalau misalkan nanti saat ini di dalam kebun ada yang sudah mulai tanam dan tiba-tiba dilihat bahwa ternyata ada Tuhan yang sudah berusaha, tapi ini jauh, ini begini, ini berhasil. Jangan takut, jalan terus. Tuhan yang sudah berusaha. Tapi masalah selalu pernah habis, dia selalu ada dalam kita berpikiran lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan kita akan melihat dan merasakan kita tidak sendiri, Dia bersama-sama dengan kita. Kita tidak hanya melangkah dalam kepanikan, kita tidak hanya melangkah dalam ketakutan, tetapi Dia beserta kita. Hanya akan ada dalam satu pengakuan, kalau tidak mendengar suara Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mendapati perubahan
perubahan yang luar biasa dalam kita hidup. Suara Tuhan seperti apa? Kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan dalam mata jasmani kita, tetapi dengan iman kita akan berjumpa. Kita percaya bahwa kita tidak bisa melihat Dia secara nyata, tetapi kuasanya itu menjadi nyata di dalam apapun yang kita lakukan, di dalam apapun yang kita kerjakan, di dalam apapun yang kita pikirkan. Dan dengan demikian kita akan diberkati, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu kita mendengar perintah.